Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Deskala TV. Terima kasih teman-teman telah melihat dan menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, terutama bagi kalian guru-guru hebat di seluruh Indonesia yang saat ini lagi persiapan untuk pretest PPG dalam jabatan dan prajabatan. Nah, pada video kali ini seperti biasa saya akan menjelaskan tentang beberapa soal pretest PPG dalam jabatan dan prajabatan. Saya mulai dari soal yang pertama. Bunda Opi cukup prihatin karena peserta didiknya mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahaman materi rendah. Bunda Opi kemudian melakukan tindakan dengan memberikan bimbingan belajar kepada siswanya. Dalam proposal PTK yang disusunnya, hipotesis dari rumusan PTK Bunda Opi adalah A. Perkembangan tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan mengatasi kesulitan belajar siswa. B. Pemberian tindakan bimbingan belajar kelompok heterogen akan mengatasi kesulitan belajar siswa. C. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan meningkatkan pemahaman siswa. D. Pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok heterogen meningkatkan pemahaman siswa. E. Pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Kira-kira jawaban yang mana antara opsi A, B, C, dan E? Silakan teman-teman untuk menjawab soal nomor 1 ini. Saya kasih waktu beberapa detik. Baik, kita bahas soalnya. Ya, nah di sini soalnya menjelaskan tentang Bunda Opi. Bunda Opi ini adalah seorang guru yang prihatin melihat siswanya yang mengalami kesulitan belajar sehingga tingkat pemahamannya materi rendah. Kemudian Bu Opi ini menyusun sebuah hipotesis. Nah, hipotesis ini pengertiannya adalah cara atau tindakan sementara dalam melakukan tindakan, dalam hal ini bimbingan belajar. Ya, itu yang direncanakan oleh Bunda Opi ini. Nah, kira-kira apa jawabannya? Yang A, perkembangan tindakan bimbingan belajar secara berkelompok. Kalau secara berkelompok sepertinya akan tidak terlalu efektif dalam mengatasi kesulitan belajar, sehingga untuk jawaban yang A ini jawaban yang kurang tepat, ya. Artinya ini salah. Kemudian pemberian tindakan bimbingan belajar kelompok heterogen. Heterogen ini yang berbeda-beda, kemudian kesulitan belajar siswa, ya. Nah, ini juga jawaban yang tidak tepat. Kemudian C, pemberian tindakan bimbingan belajar secara berkelompok akan meningkatkan pemahaman siswa. Secara berkelompok juga ini belum tepat. Kemudian yang D, pemberian tindakan belajar secara berkelompok heterogen juga sama, yang belum tepat. Kemudian yang E, pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Jadi jawaban nomor 1 itu adalah yang E, yaitu pemberian tindakan bimbingan belajar akan meningkatkan pemahaman siswa. Nah, itulah yang bisa mengatasi kesulitan belajar. Kalau siswa sudah paham, maka tentunya kesulitan belajar juga akan teratasi. Ya, bisa dipahami teman-temannya soal nomor 1 ini. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam kompetensi pedagogik, guru menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Dalam prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus A, melaksanakan proses pembelajaran sesuai jadwal. B, menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. C, menggunakan strategi pembelajaran. D, hanya menggunakan teknik pembelajaran. E, melaksanakan pembelajaran dengan praktik langsung. Ya, kira-kira jawaban yang mana antara opsi A, B, C, dan E? Silakan teman-teman menjawab. Saya kasih waktu beberapa detik.
Baik, kita sama-sama bahas soalnya. Apa sih pedagogik itu? Ya, pedagogik itu adalah pedagogik. Nah, pedagogik ini adalah kompetensi guru dalam proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Nah, dalam mengelola pembelajaran, guru harus mampu memahami materi pelajaran, kemudian memahami metode maupun pendekatan, kemudian bisa menjadikan proses pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Nah, kalau A, ya, jawaban nomor A ini lebih kepada kompetensi integritas atau kompetensi kepribadian, ya. Nah, kompetensi kepribadian. Kalau C menggunakan strategi pembelajaran, hanya menggunakan strategi pembelajaran tapi tidak menggunakan pendekatan maupun praktik, ya. Jadi untuk jawaban C ini jawaban yang tidak tepat, kemudian A juga ini jawaban yang tidak tepat. Kemudian yang D hanya menggunakan teknik belajar, hanya menggunakan, belum metode, kemudian praktek, ya. Ini hanya menggunakan teknik. Jadi jawaban nomor D ini salah, ya. Kalau E melaksanakan belajar dengan praktek langsung, belum. Kalau praktek langsung itu kan hanya menggunakan praktek langsung. Kan ada cara yang lain, ya. Entah itu menggunakan media benda konkret, lalu kemudian menggunakan pendekatan, strategi. Jadi jawaban yang ini tidak tepat. Jadi jawaban nomor 2 ini adalah yang B, ya, menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang mampu. Ini yang harus diketahui atau harus yang dimiliki oleh seorang guru, ya, dalam kompetensi pedagogik. Ya, bisa dipahami teman-teman, ya. Kita beralih ke soal nomor 3. Dalam rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disusun oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi, membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru agar peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut adalah A. Melakukan tanya jawab tentang gaya, B. Melakukan simulasi tentang gaya, C. Mengamati video pembelajaran tentang gaya, D. Melakukan demonstrasi tentang gaya, E. Memberi penugasan untuk mengamati macam-macam gaya. Nah, kira-kira jawaban yang mana antara opsi A, B, C, D, dan E? Silakan teman-teman jawab. Saya kasih waktu beberapa detik. Baik, saya akan jawab atau saya akan bahas soal nomor 3 ini, ya. Nah, perlu kalian Bapak Ibu ketahui, mungkin Bapak Ibu juga tahu tentang tahapan dalam proses pembelajaran, ya. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah kegiatan inti. Kemudian 3 yaitu penutup atau akhir. Ya, ini tahapan dalam proses pembelajaran. Ya, kalau pendahuluan itu biasanya guru melakukan absensi, kemudian menanyakan keadaan siswa, menjelaskan tentang tujuan pembelajaran, kemudian juga doa pembuka pembelajaran, dan yang lainnya. Kalau kegiatan inti ini adalah proses dari pembelajaran itu sendiri, ya. Kemudian kalau akhir itu penutup. Biasanya penutup ini melakukan tanya jawab, ya. Kemudian memberi penugasan. Ini adalah kegiatan penutup dalam proses pembelajaran. Artinya kalau tanya jawab opsi nomor A ini masuk ke penutup,
ya, bukan masuk ke inti. Jadi jawaban A ini opsi yang salah. Kemudian juga memberi penugasan masuk ke kegiatan penutup, ya, penutup. Kemudian yang B, C, D ini juga masuk ke kegiatan inti. Inti, tetapi kegiatan ini yang mana yang dapat mencapai kompetensi tersebut tentang membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Kalau melakukan simulasi, artinya ini siswa belum memahami sehingga dia melakukan simulasi. Tapi ini soalnya tentang mencapai kompetensi, dapat mencapai kompetensi. Ini jawaban B juga belum tepat. Mengamati video pembelajaran tentang gaya, mengamati, sedang mengamati, bukan dapat mencapai. Artinya C ini juga salah. Nah, kalau melakukan demonstrasi tentang gaya, ini artinya dia sudah memahami materi, kemudian pemahaman materi itu dipertegas dengan melakukan demonstrasi, mereka ulang, ya, melakukan praktek tentang gaya, karena sudah memahami tentang membedakan gaya dorong dan gaya tarik suatu benda. Artinya jawaban yang benar itu adalah opsi yang D. Ya, bisa dipahami teman-teman? Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini tentang akademik, ya, matematika. Nopi mengendarai mobil dari kota Semarang menuju Blora dengan kecepatan 40 km per jam. Sedangkan Ima mengendarai mobil dari Blora menuju Semarang dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak kota Semarang dengan Blora adalah 125 km dan mereka berangkat pada pukul 7.00, pertanyaannya, pada pukul berapa mereka akan berpapasan? A. Pukul 8.00, B 08.15, C 08.25, D 08.30, E 09.00. Kira-kira jawaban yang mana? Ya, silakan teman-teman jawab antara opsi A, B, C, D, dan E, mana yang tepat atau mana yang benar. Saya kasih waktu beberapa detik, ya. Baik, kita bahas soalnya. Apa rumus berpapasan? Rumus berpapasan adalah waktu berpapasan sama dengan jarak total dibagi dengan kecepatan 1 ditambah dengan kecepatan 2. Nah, jarak totalnya berapa? Yaitu 125 km. 125 km per, atau dibagi K1-nya berapa? 40 km per jam. Ditambah dengan kecepatan 2, 60 km per jam. Sama dengan berapa? 125, 40 ditambah 60 itu 100, ya. Nah, 125 per 100, ya, itu sama dengan 1 jam 25 per 100, ya. Nah, di mana dapat 1 jam 25 per 100? 125 dibagi dengan 100, ya. Jadi kali 1 kali 100, 100, sisa 25, artinya 25 per 100, ya. Nah, 125 ini kita ubah, ya. 1 jam ini tetap 25 per 100, artinya kita sama-sama bagi 4, ya. Di bawah juga dibagi 4, sama dengan dibagi 25, bagi 25, ini juga dibagi 25, sama dengan 1 jam 1 per 4. 1 per 4 kalau kita ubah menjadi menit, ya, akan menjadi 15. Artinya 1 jam 15 menit, ya. Nah, tadi berangkat jam berapa? Jam 7. Nah, jam 7.00 ditambah 1 jam
15 menit, sama dengan 5, 0 tambah 1, 1, 7 tambah 1, 8, 0 tambah 0, 0. Jadi jawabannya adalah 08.15. Jawabannya yaitu adalah yang opsi B, jam 8.15 ya. Bisa dipahami teman-teman ya? Nah, ini adalah rumus dari perpapasan. Kalau teman-teman nantinya menemukan soal seperti ini, kalian harus hafal rumus tentang berpapasan ya. Kalau nyusul-menyusul nanti jarak total dikurangi dengan kecepatan 1, seperti itu ya. Nah, kemudian nanti kalau cari waktu, cari kecepatan, cari ini itu menggunakan rumus Jokowi segitiga itu ya, yang seperti ini. Ya. J, K, W. Kalau pertanyaannya waktu, maka jarak dibagi kecepatan. Kalau pertanyaannya kecepatan, jarak dibagi waktu. Ya, kalau di pertanyaannya jarak, maka K dikali waktu. Bisa dipahami teman-teman ya? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 5. Nah, mengurutkan ruang lingkup pelajaran IPS SD. Ruang lingkup pelajaran SD yaitu A. Masyarakat, norma, budaya, waktu. B. Manusia, waktu, sistem, sosial budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. C. Manusia, kerja, nilai dan norma, peningkatan kesejahteraan. D. Masyarakat, kerja, perilaku ekonomi dan kesejahteraan, waktu. E. Masyarakat, moral dan sosial serta politik. Kira-kira jawaban yang mana? Ya, silakan teman-teman jawab yang mana yang benar, A, B, C, dan E. Jadi jawaban soal nomor 5 ini adalah ruang lingkup pembelajaran SD yaitu yang manusia, waktu, sistem sosial budaya, perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Jadi jawaban nomor 5 yaitu opsi yang B ya. Bisa dipahami teman-teman ya? Itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Mudah-mudahan saya doakan kalian bisa lulus pretest PPG dalam jabatan maupun prajabatan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.